negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam, apalagi pembusukan dari dalam. Transisi kekuasaan yang tidak normal, transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung dalam kondisi negara yang sehat. Ia terjadi dari beberapa kedaulatan. Jadi Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada Pak Prabowo, karena kedaulatan baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligark seperti yang disampaikan oleh Pak Saidi tadi. Sehingga wajar kalau terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda. Ingat, negara tidak runtuh oleh satu kebijakan keliru, melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik, dan itulah yang sedang kita hadapi hari ini. Kita lihat bahwa Jokowi Gibran, krisis etika dan konstitusi. Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu. Ini adalah krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum. Ia adalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya sangat serius. Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ia tanggung di hadapan rakyat. Sehingga hasilnya kita lihat, peran wakil presiden belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang luas, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis wakil presiden dalam mengendalikan kebijakan nasional. Wakil presiden lebih dipersepsikan hadir secara simbolik, belum sebagai penggerak lintas kementerian, penyeimbang kekuasaan presiden, maupun penanggung jawab isu strategis nasional. Padahal dalam proses politik sebelumnya pernah disampaikan janji menciptakan puluhan juta lapangan kerja, namun realitas hari ini berkata lain. Kegagalan penyediaan lapangan kerja Gensi menghadapi realitas pahit. LPM FEBUI menyampaikan 6.000 S2 S3 dan 45.000 S1 frustasi dalam mencari kerja, sehingga dia tidak mencari kerja lagi karena sudah frustasi. Ini UI, belum secara nasional. Inilah yang menjadi bayang-bayang Gensi. Sehingga tadi kalau ditanyakan oleh Pak Mulyadi, kamu mau apa setelah S1? Cari kerja. Karena ini kalau Anda pergi biasakan naik Grab dan ada komunikasi, pasti kaget seorang S3 menjadi supir Grab. Tapi ini ya kenyataannya. Karena pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyiapkan lapangan kerja. Dalam proses politik sebelumnya, Wakil Presiden pernah menyampaikan janji yang 10 juta tadi. Namun hingga hari ini, publik belum melihat realisasi nyata yang terukur dan dirasakan langsung oleh generasi muda. Sehingga tadi yang frustasi tadi. Di sisi lain muncul persepsi sosial yang kuat terkait masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Seperti di kawasan industri strategis Morowali. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Apakah negara sungguh memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri? Ini pertanyaannya. Ingat, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa, kini berubah menjadi bom sosial. Bom ini yang akan meledak di Loka Raya sekitar Februari yang dikatakan oleh Bang Rogi tadi. Karena harapan generasi muda tidak dijawab dengan kebijakan nyata. Sekarang saya coba masuk kepada reformasi Polri yang mandek. Saudara-saudara, ini kami sampaikan karena kecintaan pada Korps Tribrata.
Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan. Sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaulat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi, dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri, meski presiden telah membentuk timnya sendiri.
pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini program pembangkangan yang jelas-jelas kepada Presiden. Ingat, polisi di bawah Presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi Presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personil, bukan sekedar membangkang personil, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan Presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika Presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi, dihadiri 23 orang kami. Dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi. Terjadi di intelektual pinggiran, kami kan intelektual pinggiran nih, orang ya. Bahwa apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik. Saya ulangi, apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. Satu, secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya dikendalikan oleh Jokowi. Ini jika, mudah-mudahan Presiden ini benar-benar dan benar-benar bersikap untuk menyelamatkan negara. Mari kita masuk tentang rencana bencana, saya ulangi tentang bencana Sumatera, yaitu akibat kejahatan tata kelola. Banjir dan longsong di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekedar bencana alam. Itu akibat dari pembalakan hutan tak terkendali. Izin eksploitasi ugal-ugalan, HPH dan tambang bermasalah diterbitkan tanpa andal memadai. Dan penegakan hukum lingkungan yang lemah. Pelaku perusakan lingkungan banyak yang bebas menegang. Sampai saat ini masih bebas. Bahkan kita lihat mobil-mobil dengan lock baris tanpa ada yang menyentuh. Negara hadir setelah korban jatuh, itu pun tidak segera mungkin. Bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sibolga bukan musibah alam biasa. Ini adalah bencana buatan manusia akibat pembalakan liar dibiarkan. Tambang ilegal, permainan izin eksploitasi yang ugal-ugalan, HPH dan tambang diterbitkan tanpa amdal yang memadai, serta lemahnya kehadiran negara. Ketika hutan rusak, sungai dihancurkan, negara diam. Saat raja tenggelam, negara lambat. Dari sinilah muncul kembali sentimen merdeka. Bukan karena ideologi, tetapi karena kekecewaan mendalam terhadap pusat. Ini perlu kami ingatkan ini, karena kami belanja makalah sampai ke pinggir-pinggiran daerah bencana. Hutan lindung
gundul akibat illegal logging dan illegal mining yang berlangsung lama tanpa tindakan serius. Aparat pengawas lemah, sebagian diduga kompromi dengan pelaku. Respon PNPB dan PBBD lamban, koordinasi kacau, bantuan